Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Kali ini saya akan membuat konten video yang membahas konsep dasar daripada limit fungsi. Video ini sebagai pengantar kalian, adik-adik yang sedang duduk di bangku sekolah menengah atas pada kelas 11, terutama untuk jurusan IPA. Limit merupakan pintu masuk kita untuk mempelajari materi-materi yang akan datang yang berhubungan dengan materi kalkulus, yaitu turunan dan integral. Yuk kita simak pembahasannya lebih detail. Saya harapkan kalian dapat menyimak video ini hingga tuntas, sehingga ketika saya akan mengajar kalian di saat pertemuan tatap muka, kalian tidak ada kendala, atau jika ada kendala silakan langsung tanyakan pada saat saya mengajarkan secara tatap muka. Adik-adik sekalian, kata limit dari konsep matematika adalah sesuatu yang hampir atau sesuatu yang mendekati dari nilai sebenarnya. Secara penulisan bawah limit adalah lim, berasal dari kata limit, x mendekati suatu nilai c, atau di mana c adalah konstanta di dalam suatu fungsi f(x). Ya, secara umum penulisan limit adalah limit x mendekati suatu nilai konstanta di mana fungsinya adalah fungsi f(x). Arti dari x mendekati c adalah sesuatu variabel yang memiliki nilai yang hampir mendekati nilai tertentu, atau yang dimaksud di sini adalah nilai c-nya. Nilai C di sini adalah nilai-nilai yang dapat diambil dari suatu bilangan-bilangan real, baik itu positif maupun negatif. Di mana nilai X yang hampir mendekati nilai C disubstitusikan ke dalam fungsi f(x)-nya. Semisal saya mempunyai suatu limit di mana nilai C-nya adalah bilangan 0 misalkan, ya. Di sini saya membuat suatu garis bilangan, kita letakkan titik 0 pada garis bilangannya. Ya, kita tahu bahwa bilangan 0 itu berada di antara suatu bilangan real yang lain, ya, baik sebelah kirinya adalah negatif dan sebelah kanannya adalah positif. Jika tadi kita definisikan bahwa C adalah 0, ya, atau artinya X ini hampir mendekati nilai 0, bukan pada titik 0, tetapi hampir mendekati nilai 0. Kita tahu bahwa sesuatu yang hampir mendekati 0 di sini akan ada dua arah, yaitu dua arah dari sebelah kiri tentunya adalah nilai-nilai negatif, dan sebelah kanan dari titik 0 adalah nilai-nilai yang positif. Jika kita ambil satu arah, jika kita masukkan nilai nilai variabel itu dalam bentuk nilai yang hampir mendekati 0 pada sebelah kiri pada 0, tentunya kita akan mengambil beberapa titik sampel, ya. Di sini saya coba untuk mendaftarkan beberapa nilai yang hampir mendekati titik 0 dari arah sebelah kiri. Misalkan adalah negatif 0,1. Ya. Negatif 0,1 adalah suatu bilangan yang hampir mendekati titik 0, tetapi bilangan ini masih dikatakan cukup jauh jika kita lebih breakdown atau membuat desimal yang lebih banyak, misalkan yaitu negatif 0,01. Ya, tentunya negatif 0,1 dengan negatif 0,01, bilangan dari kedua bilangan ini tentu yang paling dekat adalah negatif 0,01. Lalu kita coba untuk mengeksplor lagi bahwa apakah masih ada bilangan yang hampir mendekati bilangan 0 setelah negatif 0,01. Ya, tentu ada. Ya, kita bisa memberhitung kembali, misalkan min 0,001. Ya, setelah kita lihat di sini, saya daftarkan beberapa bilangan yang hampir mendekati 0. Ternyata jika kita teruskan bahwa banyaknya bilangan yang hampir mendekati 0 itu bisa dikatakan tak terhingga. Walaupun jarak antara setiap bilangan itu adalah sangat dekat. Coba kita tinjau bilangan yang hampir mendekati titik 0 pada sebelah kanan dari titik 0, yaitu bilangan positif. Misalkan adalah 0,1. Ya, 0,1 juga merupakan bagian daripada bilangan yang hampir mendekati 0. Tetapi jika kita breakdown kembali bahwa 0,1 masih dikatakan masih jauh, ya. Coba kita breakdown dengan menambahkan beberapa desimal. Misalkan 0,001. Ya, 0,01
bisa dikatakan lebih dekat menuju titik 0 daripada 0,1. Jika kita breakdown kembali bahwa bilangan 0,01 ternyata masih bisa kita dekatkan lagi menuju titik 0 setelah 0,01, yaitu 0,001. Dan seterusnya, sehingga jika kita tinjau dari sebelah kanan titik 0, banyaknya bilangan yang hampir mendekati titik 0 sangat bisa dikatakan tidak terhingga. Sehingga jika kita masukkan beberapa nilai bilangan yang hampir mendekati titik 0 pada ruas kiri atau pada sebelah kiri dari titik 0, begitu juga ketika kita mensubstitusikan bilangan yang hampir mendekat 0 pada ruas kanan atau nilai positif ke dalam suatu nilai variabelnya, maka kita akan menghasilkan suatu nilai fungsi yang disebut dengan nilai limit itu sendiri. Adik-adik sekalian, jika kalian sudah memahami arti daripada limit, yaitu limit suatu variabel mendekati nilai konstanta, kita pahami bagaimana teorema limit menjelaskan aturan-aturan yang harus kita ikuti di dalam penyelesaian soal-soalnya. Misalkan yang pertama adalah jika ada limit x mendekati satu nilai konstanta, kemudian fungsinya adalah fungsi k, ya, di mana nilai k adalah nilai ketetapan, maka akan menghasilkan nilai k itu sendiri. Ya, apa arti daripada teorema ini? Jika saya misalkan ya, jika saya memiliki suatu nilai limit x mendekati 1 ya, mendekati 1. Ya, tadi sudah saya jelaskan adalah nilai x ini adalah nilai yang hampir mendekati nilai 1. Ya, misalkan nilai 1 itu jika kita tinjau dari sebelah kiri, ya, nilai 1. Ya. Kalau kita tinjau dari sebelah kiri, tentunya nilai 1 itu adalah 0,999 misalkan ya. Misalnya kita ambil 0,999. Begitu juga kita tinjau dari ruas kanan yang mendekati bilangan 1 adalah 1,0001 misalkan ya. Kedua bilangan yang hampir mendekati bilangan 1 dari ruas kiri maupun yang hampir mendekati bilangan 1 ruas kanan, kita substitusikan ke dalam nilai variabel x-nya ini ya. Kemudian nilai c di sini adalah nilai yang hampir mendekati 1, kemudian nilai k di sini adalah konstanta juga, misalkan kita ambil nilai 4 ya. Maka akan menghasilkan nilai k itu sendiri, yaitu nilai 4. Jadi arti daripada limit x mendekati 1 di mana nilai x itu dapat disubstitusikan 0,999 atau 1,001 ke dalam fungsinya, berhubung fungsi di sini adalah fungsi konstanta, sehingga akan menghasilkan nilai konstanta itu juga, yaitu nilai 4. Jadi berapapun nilai limit di sini, maka tidak akan mengubah dari suatu nilai, yaitu akan sama dengan nilai fungsi itu sendiri. Itu adalah teorema yang pertama. Untuk teorema yang kedua, jika saya memiliki suatu limit x mendekati c ya, kemudian di mana fungsinya adalah fungsi x, maka nilai limit itu akan menghasilkan nilai c itu sendiri. Ya, misalkan saya definisikan nilai c adalah limit x mendekati 5, kemudian fungsinya adalah fungsi x. Ya, kita tahu bahwa x ini hampir mendekati bilangan 5. Ya, kita coba breakdown di manakah posisi bilangan 5 yang hampir mendekati dari luas kiri dan hampir mendekati dari luas kanan. Jika yang hampir dari sebelah kiri adalah 4,999 misalkan. Kemudian bilangan yang hampir mendekati bilangan 5 pada ruas kanan misalkan adalah 5,0001. Ya, coba kita masukkan ketiga bilangan ini yang hampir mendekati 5, yaitu 4,99 dari luas kiri. Tentunya kita substitusikan nilai x ke dalam, menghasilkan nilai 4,999. Begitu juga ketika kita masukkan bilangan yang hampir mendekati 5 pada ruas kanan, misalkan 5,01, maka akan menghasilkan nilai 5,0001. Ya, jika kita lihat hasil daripada limitnya, bahwa nilai 4,99 jika kita bulatkan akan menghasilkan bilangan 5. Ya, sehingga
Kesimpulannya bahwa jika kita ingin mencari nilai limit X mendekati nilai konstanta, di mana fungsi adalah fungsi X, kita cukup mensubstitusikan nilai konstanta itu ke dalam fungsinya, ya. Oke, untuk teorema limit yang ketiga adalah, di sini saya coba hapus ya, tidak memiliki space yang cukup. Ya, misalkan teorema ketiga, jika ada suatu limit X mendekati konstanta, di mana limit itu adalah K dikali suatu fungsi fx, ya. Jadi teorema 3 adalah limit X mendekati C, di mana fungsinya adalah K, di mana K adalah suatu nilai skalar atau bilangan yang dikalikan dengan suatu fungsi, maka kita dapat mengubah bentuk limit itu, memisahkan nilai K daripada limitnya. Jadi K dikali limit X mendekati C dari fungsi fx-nya, ya. Serasa saya tidak membuat suatu contoh, karena di sini sangat jelas bahwa nilai K di sini adalah nilai yang dikalikan dengan fungsinya, sehingga kita boleh memisahkan nilai K ke dalam suatu fungsinya. Teorema yang keempat, ya, jika kita menjumpai limit X mendekati C, di mana fungsi adalah fx ditambah gx, ya, di sini ada dua fungsi yang berbeda, yaitu fx ditambah gx, maka sifat atau teorema limit ini kita dapat memisahkan secara terpisah satu persatu, yaitu limit X mendekati C dari fungsi fx ditambah limit X mendekati C dari fungsi gx-nya, ya. Jadi aturan teorema ini bisa kalian pahami jika ada limit X mendekati C di mana fungsinya adalah fungsi penjumlahan, maka kita dapat memisahkan fungsi penjumlahan itu dengan masing-masing limitnya, yaitu limit X mendekati C fx ditambah limit X mendekati C gx-nya. Dan ini berlaku untuk pengurangan. Jadi kalau saya kurangkan, maka di sini juga berlaku untuk pengurangan. Saya tidak membuat pencontoh di dalam teorema ini karena cukup jelas sifat daripada limit. Kemudian sifat yang keempat, sifat yang kelima, bahwa jika ada limit X mendekati C, kemudian perkalian fx dikali gx, ya. Sifat perkalian di dalam limit ini sama dengan sifat di dalam penjumlahan atau pengurangannya. Kita dapat memisahkan, yaitu limit X mendekati C kali fx, ya. Limit X mendekati C fx kita kalikan dengan limit X mendekati C dari fungsi gx-nya, ya. Jadi sifat limit perkalian juga bisa dipisahkan satu persatu. Sifat yang keenam, ya, yaitu jika ada limit X mendekati C, di mana fungsi adalah fungsi pecahan atau fungsi pembagian, seperti ini. Sifatnya juga sama seperti pada perkalian, kita bisa memisahkan satu persatu, yaitu limit X mendekati C fx dibagi limit X mendekati C gx, ya. Ini adalah beberapa teorema limit yang kita pelajari, yaitu nomor 1 hingga nomor 6, yang akan saya bahas nantinya ketika kita akan mengadakan pembahasan secara tatap muka. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan atau pembahasan soal, kita selesaikan saat kita lakukan pembahasan secara tatap muka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.